Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahmawita Hidayah, NIM 1914-08-0011 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan video yang ke-6 dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang bab 3A, metode penelitian. Adapun topiknya yaitu yang pertama, karakteristik dari berbagai jenis penelitian, rancangannya atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya, populasi dan responden penelitian dengan contoh, teknik pengambilan sampel dengan contoh, variabel dan data penelitian dengan contoh, jenis dan sumber data, pengertian, fungsi instrumen, dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya, dan membuat kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian untuk instrumen tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengacu pada konteks of discovery, yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya, menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis penelitian. Yang berikutnya, penelitian kualitatif ini, prosedur serta langkah-langkah penelitiannya bersifat fleksibel. Artinya, yang diputuskan pada saat pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilalui oleh peneliti. Penelitian kualitatif ini bersifat generating teori, bukan hipotesis testing, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan secara induktif, dan penelitian ini tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Berikutnya, karakteristik dari penelitian kualitatif. Pola berpikir induktif empiris rasional. Partisipan pada penelitian ini sangat diutamakan dan dihargai tinggi, tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku, bertujuan memahami, mencari makna di balik data dan menemukan kebenaran, dan subjek yang diteliti bisa berubah. Kemudian, data yang dikumpulkan juga bisa diubah. Pengumpulan data ini dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, dan analisis data dilakukan selama penelitian telah berlangsung, dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Dan hasil penelitian ini berupa deskripsi dan interpretasi. Yang berikutnya, karakteristik penelitian korelasi. Yang pertama, menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua, besarnya hubungan didasarkan pada koefisien korelasi. Yang ketiga, dalam melihat hubungan tidak dilakukan manipulasi. Yang keempat, datanya bersifat kuantitatif. Yang kelima, studi untuk mengetahui hubungan antara skor cara mengatur belajar dengan prestasi belajar. Dan yang kemudian, studi memprediksi keberhasilan belajar berdasarkan skor motivasi belajar. Yang berikutnya, karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel penelitian diatur secara tertib. Yang kedua, kelompok kontrol sebagai data dasar. Yang ketiga, berpusat pada pengontrolan variansi, yaitu untuk memaksimalkan variabel yang berkaitan dengan hipotesis dan untuk meminimalkan variansi variabel pengganggu.
Kemudian, validitas internal mutlak diperlukan pada rancangan penelitian. Yang kelima, validitas eksternal berkaitan dengan kerepresentatifan penemuan penelitian. Dan kemudian, semua variabel penting diusahakan konstan dan hipotesis dibangun dari teori. Yang berikutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama, masalah dipicu oleh adanya kesadaran pada diri guru tentang pembelajaran di kelas. Yang kedua, penelitian melalui refleksi diri. Yang ketiga, metodologi penelitian yang digunakan agak longgar. Yang keempat, bersifat emansipatoris dan membebaskan. Yang kelima, kegiatan pada PTK ini involvement, yaitu keterlibatan, dan improvement, yaitu perbaikan atau peningkatan. Yang berikutnya, karakteristik penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Yang pertama, melakukan penelitian awal untuk mencari temuan penelitian terkait dengan produk yang ingin dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian. Yang ketiga, melakukan uji lapangan di mana produk akan digunakan. Yang keempat, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada produk. Yang berikutnya, karakteristik penelitian mix. Yang pertama, tujuan penelitiannya menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Yang kedua, dominasi utama dalam tuntutan pertanyaan penelitian yang mencakup hasil dan proses. Kemudian, karakteristik penelitian kepustakaan. Yang pertama, peneliti berhadapan langsung dengan data berupa teks dan angka, pengetahuan langsung dari lapangan, data lebih bersifat siap dipakai, bersifat sekunder, dan kondisi penelitian tidak dibatasi ruang dan waktu. Rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Yang pertama, desain penelitian deskriptif. Yang pertama, metode studi kasus atau case study. Penelitian dengan metode studi kasus adalah metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya dapat memberi gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Subjek pada penelitian ini bisa berupa individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Yang kedua, metode deskriptif kesinambungan. Penelitian dengan metode deskriptif kesinambungan ini adalah metode yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Pada metode penelitian ini lebih umum atau terkenal pada pengajian masalah-masalah sosial. Yang ketiga yaitu metode survei. Penelitian dengan metode survei ini merupakan metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jajak pendapat, atau survei dalam pengumpulan datanya. Survei dapat dikatakan baik ketika peneliti memilih pertanyaan yang baik pula, sehingga hasil yang didapatkan bisa mencakup seluruh informasi mengenai suatu permasalahan. Yang keempat, penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka. Penelitian dengan metode kepustakaan ini adalah penelitian yang meneliti mengenai suatu permasalahan, lalu mengaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Contohnya yaitu penelitian studi kualitatif deskriptif perilaku konsumen rilisan fisik vinil di Yogyakarta dilakukan oleh Sulistiono dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Riset ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan hasil riset penelitian fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Riset di atas menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis data primer maupun sekunder dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan-temuan riset. Yang berikutnya, desain penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu
pre-experimental design atau non-designs, di mana desain dalam penelitian ini belum maksimal. Dikatakan belum maksimal sebab masih terdapat variabel luar yang bisa mempengaruhi atas terbentuknya variabel dependen. Yang kedua, true experimental design. Dalam desain ini, seorang peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya penelitian. Yang ketiga, factorial design. Pengertian factorial design ini adalah bentuk modifikasi atas desain lain, yakni true experimental design dengan mengamati adanya kemungkinan variabel moderator. Yang keempat, quasi experimental design. Jenis desain terakhir ini dari penelitian ini mengembangkan dari true experimental design yang cenderung lebih sulit, dan desain ini memiliki kontrol namun tidak berfungsi secara penuh. Desain penelitian korelasi. Yang pertama, studi hubungan. Studi hubungan dilakukan untuk mendapatkan data faktor apa saja atau variabel apa saja yang saling berhubungan dengan variabel lain dengan struktur maupun sifatnya lebih rumit atau kompleks. Sehingga ada dua variabel dalam kondisi tersebut. Yang pertama bisa disebut variabel yang sifatnya sederhana, kemudian diteliti apakah memiliki hubungan dengan variabel yang lain yang sifatnya cenderung lebih rumit atau kompleks. Yang kedua, studi prediksi. Studi prediksi ini seringkali digunakan untuk penelitian tertentu yang memang mendukung. Biasanya akan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak ada unsur yang ribet saat menarik kesimpulan tersebut. Yang ketiga yaitu korelasi multivariat, yaitu jenis penelitian korelasi multivariat ini penelitian yang dilakukan dengan teknik multivariat, yaitu untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Contohnya dari desain penelitian korelasi ini dapat kita lihat pada layar. Desain penelitian R&D. Yang pertama, model camp. Pengembangan model camp ini terdiri atas 10 langkah yang lentur dan saling bergantung, yaitu identifikasi kebutuhan belajar, pemilihan topik atau tugas, identifikasi karakteristik pembelajar, identifikasi isi dan analisis tugas, perumusan tujuan pembelajaran, perancangan kegiatan belajar mengajar, pemilihan sumber-sumber belajar, penetapan faktor pendukung, evaluasi belajar, dan prates. Yang kedua, model Dick and Carey. Model pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Dick dan Carey ini memandang aktivitas pengembangan sebagai salah satu komponen sistem pengajaran yang terkait langsung dengan komponen sistem pengajaran lainnya. Aktivitas pengembangan itu merupakan langkah sistematis dan terorganisasi secara ketat yang menggambarkan urutan prosedur pengembangan dan hubungan antar komponen secara serial. Yang ketiga, model Smith dan Ragan, yang merupakan model sistem pembelajaran mengacu pada proses sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam merencanaan bahan dan aktivitas pembelajaran. Menurut Smith dan Ragan dalam Saryono, pembelajaran merupakan proses penyajian informasi dan aktivitas yang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi suatu pencapaian yang diharapkan peserta didik berupa tujuan-tujuan pembelajaran. Dan model yang keempat yaitu model 4D yang dikemukakan oleh Tyagarajan, Semel, dan Smale dalam Saryono LP2 UM. Menurut model pengembangan perangkat pembelajaran, model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Desain penelitian kepustakaan. Yang pertama, pencarian kata kunci. Cari kata kunci yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Ini berguna baik untuk mempersempit pencarian ke judul subjek tertentu
dan untuk menemukan sumber yang tidak ditangkap di bawah judul subjek yang relevan. Yang kedua, pencarian subjek. Judul subjek atau disebut juga dengan penjelas adalah istilah atau frasa khusus yang digunakan secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk menggambarkan tentang buku atau artikel jurnal. Ini berlaku untuk katalog perpustakaan serta banyak basis data perpustakaan lainnya. Yang ketiga, pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah dengan cara melacak referensi, catatan kaki, catatan akhir, kutipan, dan lain-lain, di mana dalam bacaan yang relevan, cari buku atau jurnal tertentu di katalog perpustakaan. Teknik ini akan membantu menjadi bagian dari percakapan ilmiah tentang topik tertentu. Contoh desain dari penelitian kepustakaan ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penggunaan istilah atau kata-kata dalam buku-buku yang sedang beredar di pasaran. Bisa juga mencari interrelasi antara beberapa variabel isi atau hubungan antara isi variabel atau antar variabel lain dalam penelitian yang sama. Desain penelitian tindakan kelas, yaitu dikenal dengan model spiral Chemis dan MC Taggart, dengan melalui beberapa siklus tindakan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, rencana, yaitu rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi pada tahap perencanaan. Dilakukan dengan menyusun perencanaan tindakan berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal sebelum penelitian dilaksanakan. Yang kedua, tindakan, yaitu apa yang dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang diinginkan. Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, observasi, yaitu mengamati atas hasil atau dampak dari tindakan yang dilakukan atau dikenakan terhadap siswa. Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, refleksi, yaitu peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti bersama-sama guru dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal. Populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi merupakan keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian diberlakukan. Populasi ini juga merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran penelitian dan sampel penelitian yang diambil dari populasi itu. Populasi juga bisa diartikan dengan seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Dan secara bahasanya, populasi ini yaitu kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri atau karakteristiknya. Populasi ini dapat berupa orang, badan, lembaga, institusi, wilayah, maupun kelompok. Pembatasan populasi ada 6, yaitu yang pertama, inklusi, eksklusi, populasi target, populasi terjangkau, populasi kasus, dan populasi kontrol. Contoh dari populasi yaitu, menurut Aripunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam contoh penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA 3 Bandung yang berjumlah 325 orang. Peneliti memilih siswa kelas 11 dikarenakan sebagai perantara dari kelas 10 dan kelas 12. Siswa kelas 10 baru menyelesaikan pendidikan menengah sehingga memungkinkan masih adanya bawaan sifat saat itu, sedangkan siswa kelas 12 harus mempersiapkan ujian nasional. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti siswa kelas 11 SMA. Responden adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.
tiga level responden ini yaitu yang pertama makro. Makro yaitu level terkecil yang berupa individu. Yang kedua meso, yaitu jumlah anggota yang lebih banyak, contohnya keluarga dan kelompok. Yang ketiga makro, yaitu anggota yang sangat banyak, contohnya masyarakat dan komunitas luas. Teknik pengambilan sampel dengan contoh. Pengertian sampel. Menurut Ari Punto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut dapat disebut dengan penelitian sampel. Jadi, teknik pengambilan sampel adalah cara digunakan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling, yaitu memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Macam tekniknya yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dan dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, disproportionate stratified random sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Contohnya adalah penduduk sebuah negara. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Macam-macam tekniknya yaitu sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel yang telah dikasih nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, yang digunakan untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya yaitu jumlah dua data yang memiliki sampel sama banyak. Yang ketiga, sampel eksidental, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Yang keempat, purposive sampling, yaitu teknik penempuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh ini merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang keenam, sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian membesar. Variabel dan data penelitian dengan contoh. Pengertian variabel. Variabel berasal dari bahasa Inggris variable dengan arti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Dan secara istilah, variabel dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel adalah suatu atribut, sifat atau nilai yang didapat dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai dua klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda atau different values, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Jenis variabel. Yang pertama, variabel independen dan dependen. Independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubah atau timbulnya variabel dependen atau terikat independen. Dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Yang kedua, variabel moderating, yaitu variabel baru yang dikonstruksi sendiri oleh peneliti dengan cara mengambil satu variabel dan mengalihkannya dengan variabel lain untuk mengetahui dampak keduanya.
Yang ketiga, variabel intervening atau moderating, yaitu variabel yang berada di tengah atau antara variabel independen dan variabel dependen yang sulit diukur atau dimanipulasi. Yang keempat, variabel luar biasa, yaitu suatu variabel yang tidak tercakup dalam hipotesis penelitian, akan tetapi muncul dalam penelitian dan berpengaruh terhadap variabel terikat dan pengaruh tersebut mencampuri atau berbaur dengan variabel bebas. Data penelitian. Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain data populasi dan data sampel, data observasi, data primer, dan data sekunder. Pada dasarnya, kegunaan data setelah diolah dan dianalisis ialah sebagai dasar yang objektif di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan. Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambil keputusan yang objektif dan didasarkan atas data yang baik. Syarat data yang valid. Yang pertama, akurasi, yaitu memiliki karakteristik mendekati kondisi yang ada. Yang kedua, presisi. Presisi merupakan karakteristik data menyatakan konsistensi data adalah sama atau mendekati sumber data yang ada. Yang ketiga, validitas eksternal, yaitu suatu data yang didapatkan dari suatu atau seorang informan yang sifatnya sama dengan informasi yang didapat dari masyarakat luas. Yang keempat, validitas internal, yaitu data yang didapat memiliki karakteristik bahwa data tersebut didapatkan dari sumber daya yang memenuhi standar. Jenis dan sumber data. Jenis data. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, misalnya jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat kepuasan, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, berskala nominal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data yang paling rendah tingkatannya dalam skala pengukuran data. Yang kedua, berskala ordinal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi terhadap hubungan atau tingkatan. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Contohnya, usia seseorang, tinggi badan, dan berat badan. Yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, berskala interval, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Yang kedua, berskala rasio data, yang diperoleh melalui pengukuran. Sumber data. Yang pertama yaitu sumber data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Yang kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyesuaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Pengertian fungsi instrumen dan bentuk instrumen penelitian dengan contohnya. Pengertian instrumen. Menurut Suharsimi Adikunto, instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, instrumen adalah alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Maka instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Pada satu proyek penelitian dapat dipergunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Ini berarti ada satu atau beberapa variabel yang diteliti melalui dua metode, misalnya kuesioner dan pengamatan. Fungsi instrumen. Yang pertama, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti. Yang keempat, alat bantu dalam mengumpulkan data. Bentuk instrumen. Yang pertama, tes.
tes dapat berupa serangkaian pertanyaan latihan, lembar kerja, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan, hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Contohnya seperti tes kepribadian, tes minat bakat, tes potensi akademik, tes pencapaian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu instrumen kuesioner, yaitu instrumen yang berbentuk daftar pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan, baik yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kuesioner yang salah akan menyebabkan hasil penelitian juga salah. Oleh karena itu, kuesioner yang dirancang harus valid, reliabel, dan tidak boleh palsu, sehingga data yang dikumpulkan nantinya dapat memvalidasi penelitian. Yang ketiga, observasi, yaitu instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat langsung. Ada dua jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam pengamatan partisipan, peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Sedangkan untuk pengamatan partisipan di sisi lain, peneliti bukan anggota kelompok yang akan diamati. Yang keempat adalah wawancara, yaitu instrumen pengukuran atau gaya yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Alasannya karena alat penelitian melibatkan proses di mana peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal, sehingga seorang peneliti sebelumnya akan menyiapkan daftar tabel pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian sebelum bertemu responden untuk pendapat mereka tentang suatu hal. Yang kelima, metode diskusi kelompok terarah atau FGD, Forum Group Discussion. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah tingginya tingkat kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian. Yang keenam, eksperimen atau percobaan. Jenis instrumen pengumpulan data ini berlangsung dalam penelitian murni dan penelitian terapan. Di sini, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Membuat kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian untuk instrumen tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang pertama, untuk instrumen tes. Instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan intelijensi objek penelitian. Instrumen tes sendiri dapat dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan tes sikap. Instrumen berbentuk tes ini sering digunakan pada penelitian tindakan kelas atau penelitian yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, instrumen observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Kegiatan observasi ini tidak hanya mencatat, melainkan juga mengadakan pertimbangan untuk kemudian dilakukan penelitian skala bertingkat. Yang ketiga, instrumen wawancara. Wawancara sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti sudah mengetahui pasti informasi yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan bebas di mana saja tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap seperti pada wawancara terstruktur. Instrumen wawancara tidak terstruktur ini dapat berupa garis besar pertanyaan tentang suatu permasalahan. Yang keempat, instrumen angket. Angket atau kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Yang kelima, instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Subjek penelitiannya dapat berupa majalah, dokumen, buku
buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti artefak dan prasasti. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bab 3A metode penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan like dan komen video ini dan nantikan video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.